Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang luka-luka dalam tawuran antar geng di Kota Semarang. Tiga orang luka-luka dalam tawuran antar geng di Kota Semarang. Seorang pencuri kabur membawa uang puluhan juta rupiah usai ditabrak korbannya di Rembang. Tawuran dengan senjata tajam antar geng terjadi di Kota Semarang. 3 orang dilaporkan luka-luka dalam kejadian itu. Polisi baru menangkap 2 dari belasan tersangka. Tawuran antar geng ini terjadi di Jalan Kebonharjo, Tanjung Mas, Semarang Utara, Kota Semarang. 2 kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Mereka saling berhadap-hadapan dengan mengayunkan senjata tajam yang dibawa. Kejar-kejaran terus terjadi hingga salah satu orang terjatuh lalu dibacok oleh anggota geng lawan. Korban dibacok beberapa kali di kaki dan badan hingga tak berdaya. Anggota geng meninggalkan lokasi kejadian setelah korban Tirta, warga Gang Kunir 3 Tanjung Mas, tidak lagi bergerak. Ketua RT 02 RW 02 Kebonharjo mengatakan baru menerima laporan adanya tawuran antara geng sehari setelah kejadian. Ia dan pengurus perumahan akhirnya memeriksa kamera pengawas dan melihat rekaman peristiwa itu. Namun pihaknya memastikan korban dan pelaku bukanlah warga setempat. Paling enggak itu 2 gerombolan. Kita kelihatannya geng-gengan itu kan. Yang dibawa apa aja, Pak? Parang panjang sama celurit panjang-panjang. Ada yang ketinggalan, Pak? Tidak ada, ketinggalan tidak ada. Pak, kalau korban yang tergeletak sendiri itu, Pak? Itu informasi warga Bonarjo, tapi Bonarjo ojo sana. Tapi saya kurang paham, kurang paham. Penyerangan geng oleh sejumlah pemuda yang diduga dari Tambak Lorok dan Kebonharjo pun diselidiki kepolisian. Petugas akhirnya menangkap 2 pelaku dari belasan pelaku lain yang ada dalam rekaman kamera pengawas. Dari hasil pemeriksaan, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang mengatakan tawuran yang terjadi itu adalah gabungan dari sejumlah geng. Mereka berencana untuk bertarung tetapi kelompok lawan mundur. Namun kelompok itu tetap menyerang lalu melukai 3 orang yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Awalnya di sini ada 5 kelompok geng, ya, 5 kelompok geng yang sudah berjanjian akan melawan oleh salah satu kelompok geng lagi. Kelompok yang ditantang ini mundur, sehingga adalah 3 orang korban ini yang sedang melintas di tempat tersebut dalam keadaan ngebut. Sehingga mereka langsung dikeroyok dengan senjata tajam, yang dimana untuk korban sendiri yang paling parah adalah 1 orang itu luka di bagian kaki dan juga di bagian punggung. Bisa berkembang ya. Namun yang sudah kita identifikasi ada 4 orang, ya. Ada 4 orang. Ini masih kita nama-nama sudah ada dan juga profil muka juga sudah kita dapatkan. Nah, ini kita apabila dapat mungkin bisa berkembang lagi nanti. Salah satu tersangka mengatakan dirinya hanya ikut-ikutan saat diajak untuk tawuran. Ia sendiri tak tahu motif dari tawuran antar geng itu. Itu kejadian, aku diajak teman, Pak. Diajak nyerang, ya terus kumpul. Nggak tahu itu kumpulannya siapa, gabungan, Pak, jadinya. Mas, motivasimu apa? Pengen terkenal atau? Enggak, Pak. Nggak tahu, pengen diajak, Pak. Dari hasil penangkapan kedua tersangka, polisi juga mengungkap senjata tajam yang digunakan anggota geng ini dibeli dari toko daring dengan jenis dan ukuran beragam dan harga bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Akibat peristiwa ini, 3 korban mengalami luka bacok dan masih dirawat di rumah sakit. Sementara para pelaku yang telah teridentifikasi identitasnya kini dalam pengejaran. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pencuri uang puluhan juta rupiah di Rembang ditabrak oleh korbannya.
Uang yang dicuri sempat berhamburan, tetapi pelaku kabur bersama rekannya sambil membawa sisa uang hasil curian. Warga dan polisi mengumpulkan uang yang sempat tercecer di Jalan Raya Rembang Blora, Desa Kedung Rejo, Rembang. Uang ini adalah milik Sandigito Milangkoro, warga Desa Kerep, Kecamatan Sulang, Rembang, yang jadi korban pencurian uang oleh dua pelaku. Awalnya Gito baru selesai mengambil uang senilai 50 juta rupiah di bank. Uang tersebut disimpan di mobil tetapi tak dikunci saat ia pergi untuk membeli barang di toko onderdil. Saat itu warga melapor ada motor yang mendekati kendaraannya. Gito pun langsung ngecek uangnya dan ternyata hilang di bawah pelaku. Gito berupaya mengejar pelaku sejauh 1 kilometer. Ia langsung menabrak pelaku hingga terperosok ke selokan. Namun ternyata ada pelaku lain datang dari belakang dan menolong rekannya. Uang yang terhambur kembali dibawa pelaku. 50 juta masih dibawa. Dari nasabah Bank BRI ya, yang sedang mengambil uang di bank, kemudian pada saat berhenti untuk makan siang, uang tersebut ditinggal di mobil. Dalam keadaan tidak terkunci, dan akhirnya uang tersebut diambil oleh seseorang. Pelaku sempat kabur ke arah Blora, kemudian dikejar oleh korban, sempat terjatuh, namun pada saat korban akan menghampiri pelaku ini sudah dijemput oleh temannya, seperti itu. Jadi ada pelaku lain ya? Ada pelaku lain seperti itu. Dari total 50 juta, hanya 1,92 juta yang tersisa di lokasi kejadian. Sementara 48 juta rupiah sisanya dibawa kabur oleh dua pelaku. Polisi telah mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Motor pelaku yang tertinggal di lokasi juga disita untuk mengungkap identitas pelaku. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Sementara itu, residivis pencurian motor kembali ditangkap Polres Salatiga. Pelaku bersama penada ditangkap setelah mencuri 15 motor dari berbagai indekos yang ada di Salatiga. Kedua residivis pencurian motor kini tak bisa berkutik. Apalagi Nur Kamit, warga Tegal Rejo, Salatiga yang dilumpuhkan karena melawan petugas saat ditangkap. Ia bersama Jihad Fajarudin, warga Gunung Kidul, bekerja sama dalam pencurian motor yang menyasar indekos di wilayah Salatiga. Keduanya berbagi peran, Nur Kamit sebagai pencuri motor, sementara Jihad sebagai penadah motor curian. Pelaku menyasar indekos karena dinilai minim penjagaan, apalagi aksinya dilakukan dini hari saat para penghuni tengah lelap istirahat. Pelaku menggunakan obeng dan gunting saat beraksi. Pelakunya sama. Bapak mantan pelaku juga. Pak Nur Kamit ini mantan lagi ini, hari ini pokoknya mantan. Sama-sama dengan Pak Giono tadi juga, itu melakukan sama, terpakai dalam kos, jadi memang ini modusnya spesial tempat kos-kosan yang kenapa tempat kos-kosan ini ya, karena biasanya terbuka, banyak lengahnya dimanfaatkan oleh mereka berdua ini untuk melakukan pencurian sama. Guntingnya yang digunakan ini, obeng, kabelnya dikonsletkan, kemudian setelah dikonsletkan bisa di starter secara manual. Tak hanya satu, pelaku telah mencuri 15 motor dari sejumlah indekos. Motor curian itu dijual ke penada dengan harga mulai dari 1,7 hingga 2 juta rupiah. Ya, Salatiga sekitarnya 15. 15 itu kos-kosan semuanya? Iya. Sekarang acak mas, apa khusus Matic? Matic sama Supra. Yang Paris mas ya? Terus jual di mana Pak? Di saudara Jihad. Jihad? Berapa harganya itu Pak? Satuan? 2 juta. Semua motor sama? Ada yang Matic 2 juta, yang enggak Matic 1.700.000. Selain kedua tersangka, polisi masih mengincar Giono yang juga kerap mencuri bersama Nur Kamit. Saat ini Giono masuk dalam daftar pencarian orang. Warga yang merasa kehilangan sepeda motor bisa mengambil kendaraannya dengan cukup membawa bukti surat kepemilikan kendaraan.
Sementara pelaku Nur Kamit kini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dan pelaku jihad yang berperan sebagai penada dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Rumah seorang pedagang emas di Desa Sokopuluhan, Puncak Wangi dirampok pada Senin dini hari. Perampok menggasak emas 1 kg dan uang tunai sebesar 32 juta rupiah. Rumah seorang pedagang emas di Desa Sokopuluhan, Puncak Wangi, Pati, Desa Troni perampok pada Senin dini hari. Pelaku yang berjumlah 6 orang itu masuk ke rumah lewat pintu belakang lalu menyekap korban dan ibunya. Bahkan korban dianiaya dan dipaksa membuka kunci brankas. Seluruh perhiasan emas seberat 1 kg dan uang tunai 30 juta rupiah diambil para pelaku. Baru sadar ketika dibekap mukanya, ya, baru sadar dan waktu itu langsung karena diminta menunjukkan tempat uang dan brankas. Karena pertama yang tidak mau jelas, karena tidak mau kemudian ada penganiayaan, mulutnya sampai bengkak. Kemudian setelah itu dilakban, mulutnya dilakban, wajah ini dilakban, tinggalannya matanya saja. Kemudian tangan dilakban. Kemudian karena berdua, yang satu dimasukkan ke kamar, yang banyak dimasukkan ke kamar, terus yang punya tuan rumah ini langsung dibawa dulu menunjukkan brankas, dipaksa untuk menunjukkan brankas. Setelah itu diambil semua barang, kemudian pergi. Perampokan yang merugikan korban hingga 1 miliar lebih ini telah dilaporkan ke polisi. Kini polisi memburu para pelaku yang beraksi dengan senjata tajam. Arif Nur melaporkan dari Pati.